keseluruhan itu. Jadi dibagi ke dalam setiap proporsinya. 46% dari 32 berapa, 43% dari 32 berapa. Coba hitungannya ada di bawah, terus diturunkan. Terus, ya ini hasilnya ya. 47,7, 13,8, 3,5. Ya, semacam itu. Coba, ini persentasenya. Jadi 11% dari 32 itu 3,5. 43% dari 32 itu 13,8. 46% dari 32 14,7. Kalau di total ya 32 semua. Coba ke bawah lagi. Itu adalah untuk mengisi frekuensi ekspektasi. Ya, ini ekspektasinya sudah muncul, observasinya ada, ya tinggal kalikan aja 9 dikurangi 14,7 dikuadratkan dibagi 14,7 untuk kolom Demokratnya. Untuk kolom Republik ya itu dikerjakan, independen juga sama, di total keseluruhan itu hasilnya adalah 67,89. Tabelnya sama karena apa? Kolomnya juga sama seperti yang di atas tadi contoh kan. Tabelnya apa? Kolomnya 3, barisnya 1. Berarti kan 3 dikurangi 1 ya. Barisnya kosong. Jadi kolomnya saja yang dikurangi 1. Degree of freedom-nya seperti itu, DF-nya atau derajat bebasnya. Anda lihat di chi-square tabel, lihatnya sama ya, 5,99. Coba Anda bandingkan, ini terima H0 apa tolak ini? Tolak, ada jawab. Bapak. Iya, ada jawabannya ya, di situ kan reject H0. Reject artinya berarti signifikan. Signifikan berarti H alternatif yang dibaca. Oke, seperti itu ya. Terus ke bawah. Ini ya sama. Terus pemahamannya ini sama yang saya jelaskan tadi. Ini juga ini malah ya hal kecil ya sama kayak tadi ya. Jadi 20 orang secara random dipilih, kemudian di voting untuk pemilihan data. Apakah suka terkait dengan datanya itulah. Tidak tahu apa datanya ya. Kemudian ada yang no, ya tinggal dicari aja terus bawah. Frekuensi ekspektasinya atau harapannya berarti terdistribusi kedua-duanya. Coba teruskan ke bawah. Nah itu ya, dapat semua. Degree dikurangi 1 kan, dia barisnya 1. Di kolom dikurangi 1, kolomnya ada 2 dikurangi 1. Kayak kuadratnya tabel Anda lihat hasilnya cuma 84. Kayak square hitungnya itu 5,15 kan ini dijumlah 2,56 ditambah 2,56 hasilnya kan 5,12. Itu adalah chi-square hitung. Anda bandingkan dengan tabel, itu berarti signifikan atau enggak ini? Signifikan. Signifikan, ya karena tolak H0. Jadi maksudnya signifikan ya. Oke, terus bawah. Ini kayak yang tadi ya. Nah ini caranya untuk cara membuat dengan proporsi yang berbeda ya. Ini pakai proporsi rumusnya. Tapi sama aja ya.
Saya tidak nyarankan Anda pakai proporsi, pakailah yang itu tadi. Boleh menggunakan proporsi. Coba ditulis ke bawah, diteruskan. Nah, proporsinya ini rumusnya. Sama hasilnya, cuman ada bedanya dikit. Tetapi saya saranin pakai yang chi-square biasa aja, jangan pakai Z. Ini Z kan, ini hanya sekedar pembuktian bahwa uji chi-square kalau banyak jumlah sampelnya, ini kan 200. Semakin banyak begitu, dia akan mendekati ke pola dari distribusi normalnya. Ini kan Z adalah benda distribusi normal, ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa apa yang kita diskusikan itu, kenapa distribusi normal itu powerful ya, dalam artian apapun datanya pasti diarahkan ke distribusi normal dulu. Dia distribusi normal apa tidak? Kalau enggak ya berarti dia harus menggunakan apa? Harus pakai alat atau metode statistik apa misalnya. Ya itu tergantung dari asumsi yang dipakai di dalam kriteria metode yang bersangkutan. Terus bawah. Terus nah ini lebih luas lagi. Kalau tadi kan cuma dua, maksudnya dua hal yang terkait, contoh ada kolomnya saja, barisnya tidak. Nah ini dibagi, ada barisnya lagi. Kalau tadi itu kan orang, jadi satu yang utuh, tidak dibedakan cowok cewek. Nah ini dibedakan. Jadi cowok cewek mana terkait dengan hukuman seseorang yang melakukan pembunuhan gitu ya. Orang yang melakukan pembunuhan itu sebaiknya dihukum apa? Itu maksudnya ini. Dihukum mati, dihukum seumur hidup, atau dia nggak beropini. Nah, di 800 ini 800 ya, 800 orang yang disurvei itu menggunakan pooling data itu terdistribusi seperti ini. Ini total keseluruhannya itu 800 ya. Nah, cara mencari uji chi-square-nya atau chi-square hitungnya, Anda seperti yang tadi di notasi pada matrik ya, yang di awal, bahwa ada total kolom, ada total baris, ada total keseluruhan. Yang ada di sini kan total keseluruhan sama isi di setiap kolom dan barisnya, tapi tidak ada totalnya. Totalnya ada total sendiri, ke samping berapa, ke bawah berapa. Coba dilihat ke bawah, dibawahin. Terus stop. Nah ini stop. Ini contoh cara naik dulu, dinaikkan dulu. Cara menentukan hipotesisnya. Nah ini, hipotesisnya adalah proporsi cewek tidak sama dengan proporsi cowok di dalam hal pendapat terkait hukuman pada orang yang melakukan pembunuhan. Itu di hak alternatifnya. Tetapi H0-nya cowok dan cewek sama di dalam hal pendapat dia pada hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan. Jadi seperti itu, yang hak alternatifnya itu tidak sama. Ternyata cowok itu lebih cenderung apa, tapi kan ini tidak sama saja, bukan lebih, berarti bukan lebih besar dari, tapi tidak sama, tidak sama dengan, artinya beda lah gitu, entah itu lebih kecil, entah lebih sedikit,
terkait dengan distribusinya